Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gabut dan juga sobat rebahaners, dimanapun anda berada, semoga anda selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Oke sobat rebahaners, di video kali ini saya akan menggambar salah satu tokoh yang terkenal di Indonesia. Ya, siapa lagi kalau bukan Bapak Prabowo Subianto. Siapa yang tak kenal dengan sosok hebat Prabowo Subianto? Namanya selalu santer diperbincangkan di dunia politik dan militer. Tidak hanya menguasai dunia politik dan militer saja, ternyata beliau telah mengemban tugas penting di negara kita ini, baik itu di bidang ekonomi hingga pergerakan Indonesia. Lalu siapa sebenarnya Prabowo Subianto itu? Bagaimana kiprah perjalanan karir beliau di dunia militer hingga akhirnya berada di dunia politik? Yuk simak uraian profil Bapak Prabowo Subianto. Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Djohadikusumo merupakan anak ketiga dan putra pertama yang lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Ayahnya bernama Soumitro Djohadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Ayah Prabowo merupakan seorang pakar ekonomi dan juga politik Partai Sosialis Indonesia yang saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir pada April 1952. Sedangkan ibu beliau bernama Dora Mari Sigar atau yang dikenal dengan nama Dora Soumitro. Beliau merupakan seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa. Ibunya berasal dari keluarga Mainkom di Langowan, Sulawesi Utara. Lalu setelah kelahiran Prabowo Subianto, tak lama kemudian ayahnya Soumitro diangkat kembali menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Prabowo memiliki dua kakak perempuan bernama Biantiningsih Midrawati dan Mariani Ekowati. Beliau juga memiliki seorang adik laki-laki bernama Hasim Djohadikusumo. Prabowo merupakan cucu dari Margono Djohadikusumo, yaitu seorang pendiri Bank Negara Indonesia dan juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Oke sobat gabut dan juga sobat rebahaners, kita lanjut ke profil Bapak Prabowo Subianto. Keluarga Djohadikusumo merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kartanegara yang merupakan Panglima Laskar Pangeran Diponegoro. Nama Prabowo sendiri merupakan nama yang diambil dari pamannya, Kapten Subianto Djohadikusumo, yang merupakan seorang perwira tentara keamanan rakyat yang telah gugur pada pertempuran Lengkong pada Januari tahun 1964 di Tangerang. Dan masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri, terutama setelah ayahnya adanya keterlibatan dalam menentang pemerintah Presiden Soekarno di dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Prabowo menyelesaikan studi menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, Zurich International School di Zurich, Swiss, dan American School di London, serta Inggris. Setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, keluarga Soumitro kembali ke negara Indonesia. Lalu Prabowo masuk ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Pada bulan Mei tahun 1983, Prabowo mempersunting Siti Hediati Haryadi yang merupakan putri dari Presiden Soeharto dan Tin Soeharto. Prabowo dan Siti Hediati dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu Prabowo Hedi Prasetya atau Didit. Akan tetapi pernikahan mereka tidak berjalan sampai tua. Tak lama setelah Orde Baru tumbang, keduanya berpisah pada tahun 1998. Lalu anaknya Didi tumbuh di Boston,
Amerika Serikat dan memilih profesi sebagai seorang desainer yang berbasis di Paris, Prancis. Dan berikutnya karir militer Prabowo Subianto. Bapak Prabowo Subianto merupakan seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia. Prabowo pendidikan serta berkarir di militer selama 28 tahun. Semua bermula pada tahun 1976. Beliau mengawali karir militer di TNI Angkatan Darat sebagai seorang letnan 2 setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang. Dari tahun 1978 sampai tahun 1985, Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda yang pada saat itu merupakan pasukan khusus Angkatan Darat. Salah satu tugas pertamanya yaitu sebagai komandan peleton pada grup 1 para komando yang menjadi bagian dari pasukan Operasi Nanggala di Timor Timur. Lalu saat usianya 26 tahun, Prabowo menjadi salah satu komandan peleton termuda dalam operasi. Dalam operasi beliau memiliki peran yang besar dalam memimpin sebuah misi penangkapan terhadap Nikolaudos Reis Lobata yang merupakan pemimpin Fretilin yang saat operasi Seroja. Menjabat sebagai Perdana Menteri tahun 1985, Prabowo menjadi wakil komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328. Dan pada tahun 1991, Prabowo menjabat sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 yang bermarkas di Cijantung. Lalu pada tahun 1993, Prabowo kembali ke pasukan khusus yang kini diberi nama Komando Pasukan Khusus atau disingkat Kopassus. Prabowo diangkat menjadi Komandan Grup 3 Sandi Yuda, yaitu salah satu komando kontra insurgensi Kopassus. Seterusnya Prabowo menjabat sebagai Wakil Komandan Komando di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agung Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagio Hadi Siswoyo. Oke sobat Baku Hantam, pada Desember tahun 1995, Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Salah satu tugas pertamanya adalah operasi pembebasan Sandra Mapenduma. Pada tanggal 20 Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Udara dengan jabatan yang pernah disandang ayah mertuanya. Prabowo membawahi sekitar 11.000 pasukan cadangan ABRI. Prabowo meminta Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto agar diizinkan untuk menggerakkan pasukan cadangan dari luar Jakarta untuk membantu meredam kerusuhan pada Mei 1998. Dan meskipun pada akhirnya permintaan tersebut ditolak oleh Wiranto, Prabowo diduga menerbangkan ratusan orang yang telah dilatih oleh unit Kopassus di pengawasannya Timor Leste dari Dili menuju Yogyakarta dan kemudian menuju Jakarta dengan menggunakan kereta api. Pada tanggal 14 Mei, Prabowo bertemu dengan beberapa penggerak reformasi seperti Adnan Buyung Nasution dan Bambang Widjojojanto untuk mendiskusikan situasi yang tengah memanas. Dan pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pun digantikan oleh Habibie yang langsung dilantik pada hari yang sama. Dan pada siang harinya Prabowo menemui Habibie dan meminta agar menunjuk Prabowo sebagai Panglima ABRI menggantikan posisi Wiranto. Tetapi B.J. Habibie memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad. Prabowo menemui Presiden Soeharto setelah diberhentikan dari jabatannya. Akan tetapi ayah mertuanya Prabowo itu tidak mendukungnya. Akhirnya Prabowo mendapatkan penugasan sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung, menggantikan Letnan Jenderal Ari J. Kumaat. Pada tanggal 14 Juli 1998,
Panglima ABRI membentuk Dewan Kehormatan Perwira yang dikotai oleh Jenderal Subagio Hadi Siswoyo bersama 6 orang letnan jenderal lainnya, yaitu Fahrul Razi sebagai Wakil Ketua, Jamari Caniago sebagai Sekretaris, Ari J. Kumaat, Agung Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yusuf Kartanegara. Dewan ini memeriksa Prabowo dalam 7 butir tuduhan. Salah satunya adalah sengaja melakukan kesalahan dalam analisis tugas, melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi kewenangannya, tetapi menjadi wewenang Pangab, tidak melibatkan staf organik dalam prosedur staf, pengendalian dan pengawasan, dan sering ke luar negeri tanpa izin dari Kasad ataupun Pangab. Selama persidangan berlangsung, Prabowo mengklaim dirinya sebagai seorang tawanan perang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa dan kerap menggunakan haknya untuk tidak bicara, sehingga membuat frustasi para anggota dewan yang harus memakai rompi anti peluru. Prabowo diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. DKP memutuskan bahwa Prabowo bersalah dan melakukan tindak pidana ketidakpatuhan, memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain, pemberhentian Prabowo dari dinas militer terjadinya kontroversi saat pemilihan umum pada tahun 2009. Apabila politisi Gerindra Fadly John membantah bahwa Prabowo dipecat, melainkan diberhentikan dengan hormat. Berikutnya, karir bisnis Prabowo Subianto. Setelah Prabowo meninggalkan karir militer, beliau memilih mengikuti karir adiknya menjadi pengusaha. Dalam dunia bisnis, Prabowo memiliki dan memimpin 27 perusahaan di negara Indonesia dan juga di luar negeri. Prabowo menjadi presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit. Lalu PT Nusantara Energi yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan, dan PULP, dan juga PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan. Oke Sobat Robahaner, karir dimulai dengan membeli Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Sebelumnya, Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Soeharto. Prabowo juga membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai 1,8 triliun. Nama Kiani Kertas diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara. Kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha yang dimiliki Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara. Oke Sobat Gabut dan juga Sobat Robahaners, itulah sepenggal kisah dari perjalanan Bapak Prabowo Subianto. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan like, komen, dan subscribe. Saya sebagai YouTuber pemula ataupun YouTuber gagal, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.